mata kuliah biologi sel. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang transportasi membran. Yang berikut itu transportasi membran. Transport membran dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif, transport aktif, transport fisikal. Transport pasif itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu difusi, osmosis, difusi, dan fasilitas. Dan transport aktif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu transport aktif primer, transport aktif sekunder. Transport aktif primer itu pompa ion NaK. Kalau transport aktif sekunder itu kontransfer. Yang ketiga itu transport fisikal dibagi lagi menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Transport membran yaitu proses keluar masuknya ion molekul senyawa melewati membran sel, yaitu glukosa, oksigen, karbon dioksida, ion, dan air. Transport membran itu dibagi menjadi tiga, transport pasif yaitu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasi dan bersifat spontan. Yang kedua itu transport aktif, arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi dan bersifat tidak spontan. Yang terakhir itu fisikal. Fisikal itu memasukkan atau mengeluarkan makromolekul dan dengan cara membentuk vesikel. Transportasi itu yang pertama difusi, pergerakan acak partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai konsentrasi yang sama. Partikel yang dapat difusi melalui membran sel adalah partikel yang berukuran kecil, molekul melewati membran secara langsung. Contohnya, molekul yang bersifat larut lemak karena membran sel terdiri atas lemak. Contoh molekul itu O2, CO2, dan NO. Yang berikut itu juga zat lain bermolekul kecil seperti air, etanol, gliserol, dan kulit. Berikut itu transportasi. Yang kedua difusi dan fasilitasi. Difusi dengan transport protein transport dan khusus, yaitu ionik atau polar. Bisa lihat pada gambar. Transport pasif yang ketiga itu osmosis, perpindahan pelarut atau misalnya air melalui membran selektif, permeabel, dan konsentrasi pelarut tinggi atau hipotoni menuju konsentrasi pelarut rendah atau hipertoni. Bisa lihat pada gambar. Transport aktif itu yang pertama perpindahan pergerakan mengalihkan energi untuk memasukkan dan mengeluarkan ion-ion serta molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan yang ada di dalam sel. Yang kedua itu memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi. Yang ketiga itu menggunakan energi atau ATP dan enzim pengangkut atau protein karir. Berikut itu transport aktif primer. Transport aktif primer itu pompa ion NaK dan pompa CA. Memakai energi langsung dari ATP, misalnya pada pompa ion NaK dan CA pom. Pada NaK pom 3Na akan dipompa keluar sel, sedang 2K akan dipompa ke dalam sel. Pada CA pom akan dipompa keluar sel, akan konsentrasi CA dalam sel rendah. Bisa lihat pada gambar. Berikut itu transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder itu CO2
CO transport. Glukosa atau asam amino akan ditransport masuk dalam sel mengikuti masuknya natrium. Natrium yang masuk akibat perbedaan konsentrasi mengikutkan glukosa atau asam amino ke dalam sel. Meskipun asam amino atau glukosa di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dari luar sel, perbedaan konsentrasi yang A, sehingga glukosa atau asam amino ditransfer secara transport aktif sekunder CO transport. Yang berikut transfer vesikel. Yang pertama itu endositosis, meliputi 1. Transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel melalui cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Yang kedua, sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. Begitu kantong semakin dalam, kantong terjepit membentuk vesikula yang berisi materi yang telah terdapat di luar sel. Yang ketiga, fungsi pengambilan nutrisi, adesi, dan migrasi sel, masuknya patogen, presentasi antigen, neurotransmisi, reseptor sinyal, presentasi antigen, mitosis, polaritas sel, pertumbuhan serta diferensiasi, dan masuknya obat. Ada 3 tipe endositosis. Yang pertama itu fagositosis, yang kedua pinositosis, yang ketiga endositosis yang diperantarai reseptor. Fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor bisa lihat pada gambarnya. Transfer vesikel yang kedua itu ekositosis. Yang pertama itu mekanisme transfer molekul yang besar seperti polisakarida dan protein melalui membran plasma dari dalam keluar sel, atau sekresi dengan menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dan membran plasma. Yang kedua itu vesikula transport yang telah lepas dari aparatus Golgi, kemudian dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Setelah membran vesikula dan membran plasma bertemu, kemudian molekul lipid membran menyusun kembali dirinya sendiri sehingga kedua membran bergabung. Lalu kandungan vesikulanya tumpah keluar sel. Nah, contohnya banyak sel sekeriotris menggunakan eksositosis untuk mengirim keluar produknya. Nah, eksositosis itu bisa lihat pada gambar.